Halo adik-adik, kenalin saya Kak Jo. Ya. Kembali lagi ke DP Kids Weekly. Ya. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama bersekutu dalam DP Kids kali ini. Sebelum memasuki firman dan sebelum memasuki lagu, kita bersatu dalam doa. Akan saya pimpin. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ibadah DP Kids online ini ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi agar apa yang bisa kami raih dalam online ini bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik dan teman-teman, kita nyanyikan sebuah lagu sebelum masuk firman. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Ibu Eni saat ini di minggu yang indah, di minggu yang penuh berkat. Kasih Tuhan menyertai anak-anakku semua. Baiklah anak-anak, saat ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada minggu ini yang Bu Eni ambilkan dari Yohanes 18 ayatnya 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?"
Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian anak-anak yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Anak-anak, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat ya? Anak-anak sudah mulai PTM, sudah mulai pembelajaran tatap muka, sudah mulai kembali bertemu dengan guru-guru kalian. Meskipun masih terbatas karena tidak semua boleh masuk secara bersama-sama. Tapi merupakan kebahagiaan sendiri ya anak-anak, karena anak-anak sekarang sudah mulai bisa kembali bertemu dengan teman-teman, sudah memakai seragam sekolah. Bagaimana seragamnya? Cukup apa tidak? Ada yang sudah tidak bisa masuk karena badannya sudah besar. Tidak apa-apa ya, karena sewaktu di rumah saja bagaimana kegiatannya anak-anak? Bermain, ya, bermain, makan, tidur begitu. Tapi ada tugas dari guru tuh, iya, itu ya anak-anak. Yang baru saja kita baca hari ini anak-anak, di pagi hari ini, di hari Minggu ini, ternyata hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja. Hari Minggu Kristus Raja. Di hari Minggu Kristus Raja ini, kita semua diajak untuk hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus sebagai Sang Raja semesta alam. Salah satu tanda bahwa kita ini hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, Sang Raja kita, semesta alam, adalah kita harus berani berkata jujur atau berkata benar. Ya, berkata jujur atau berkata benar. Salah satunya ciri kalau kita dipimpin Tuhan adalah kita harus berkata jujur atau berkata benar. Walaupun terkadang itu tidak mudah anak-anak, ya, tidak mudah kita lakukan. Sebelum berlanjut, mari anak-anak bersama-sama kita melihat video tayangan saat ini tentang cerita belajar jujur dan belajar untuk berkata benar. Selamat menikmati. Siapa tokohnya? Iya, Jenny. Iya. Anak-anak sudah melihat tayangan video tadi, ya. Jenny berani berkata jujur, berani berkata benar. Itu adalah cerminan dari anak Tuhan. Tadi dikatakan Bu Eni di depan, kita harus berani berkata benar, berani berkata jujur, ya. Dari video tadi dicontohkan Jenny juga berani berkata jujur dan berani berkata benar. Itu adalah cerminan anak Tuhan, iya. Tadi dikaitkan dengan firman Tuhan yang dibaca tadi, ya. Cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga selalu berkata jujur, selalu berkata benar. Meskipun ada konsekuensinya, Yesus harus mengalami penderitaan
sampai di kayu salib, karena Yesus sudah berkata jujur, sudah berkata benar, tidak ajur, tidak. Tetapi meskipun Yesus disiksa, dihina, kelihatannya menyakitkan, kelihatannya menderita sekali, tetapi di balik kejujuran Yesus itu semua orang mendapatkan manfaat, semua orang mendapatkan apa yang dilakukan Yesus itu ternyata untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Seandainya Yesus tidak berkata jujur, Yesus mengatakan aku anak tukang kayu, aku dari desa, aku pemuda biasa. Yesus selamat anak-anak, tetapi manusia, misi Tuhan Yesus datang ke dunia tidak apa? Tidak berhasil. Misi Tuhan Yesus gagal karena misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus harus berkata jujur, Tuhan Yesus berkata benar bahwa dia memang raja dan bukan pemuda dari desa, sehingga semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Begitu. Jadi ada konsekuensinya, harus dialami dengan berkata jujur. Tetapi Yesus memberikan teladan kepada anak-anak, memberikan teladan kepada Bu Eni bahwa memang saat ini kita harus meneladani Yesus untuk kita boleh berkata benar, boleh berkata jujur, karena itu adalah cerminan anak-anak sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja gitu. Tetaplah berkata jujur anak-anakku, tetaplah berkata benar anak-anakku, agar Tuhan senang mempunyai anak-anak yang seperti kalian. Jadi tetap jujur, tetap berkata benar meskipun resiko ada. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa persembahan.
Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang aku terima setiap hari melalui orang tua kami. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, ada juga pengumuman nih. Jika adik-adik mau persembahan, masukin amplop, ditulisi DP Kids, lalu dititipkan kepada orang tua ataupun kakak, biar nanti dimasukkan ke kotak persembahan. Baik, seperti itu pengumumannya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri DP Kids kali ini. Mari saya antarkan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk ibadah DP Kids kali ini. Sebentar kami akan mengakhirinya Tuhan, dan sebentar kami juga akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi agar apa yang kami lakukan bisa seturut dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Baik, begitu adik-adik, selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.